Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kita udah sampai di ujung nih, rahasia sederhana ke-10 yang terakhir. Menciptakan kembali diri sendiri. Ini intinya bukan soal stagnan ya, tapi terus berkembang. Kayak kata Satya Nadella itu loh, jangan jadi sok tahu, tapi jadilah orang yang mau belajar segalanya. Penting banget ini dalam komunikasi ya kan? Betul sekali. Pola pikir mau belajar segalanya itu bukan cuma kata-kata manis saja sih. Apalagi sekarang ya, abad ke-21, komunikasi itu berubahnya cepat banget. Ada platform baru, audiens ekspektasinya beda lagi. Jadi, ya kemampuan buat terus belajar, adaptasi, terus ngasah skill itu udah kayak apa ya, skill bertahan hidup lah buat komunikator. Kalau berhenti belajar, ya udah nggak relevan lagi kita. Contoh bagus, Ronald Reagan nih, kita kenalnya The Great Communicator. Tapi kan gelar itu nggak ujuk-ujuk datang gitu aja. Pengalamannya di GE, General Electric tahun 50-an itu wah formatif banget. Dia kan datengin 139 pabrik. Ngomong tuh, kalau di total katanya sampai 4.000 jam. Itu kalau dihitung berapa ratus hari kerja ya cuma buat ngomong doang. Gila latihannya. Nah, itu dia. Itu inti dari apa yang disebut latihan yang disengaja. Bukan cuma ngomong doang, tapi ya ada tujuannya, gitu. Proses bangun skill yang sistematis. Reagan itu pakai tur GI buat apa coba? Buat tes cerita, ngasah argumen, belajar baca reaksi audiens langsung, gitu. Perlu optimisme, energi gede, tapi ya itu tadi, yang paling penting dedikasinya buat terus jadi lebih baik. Ini bukti banget sih, komunikator hebat itu ya dibentuk, bukan cuma bakat lahir. Terus ada lagi nih, Arnold Schwarzenegger. Ceritanya juga, wah menarik banget. Dia kan awalnya ada hambatan bahasa Inggris tuh, ya kan? Tapi dia hadapi itu dengan mentalitas, ya kayak juara binaraga gitu, fokus total, determinasi kuat. Dia lihat public speaking itu kayak latihan fisik aja. Repetisi, analisis, pokoknya harus lebih baik terus. Ya, pendekatannya mirip atlet ya. Dan ada unsur kesengajaannya juga. Di akhir 90-an itu, sebelum mikir politik atau apa, dia udah aktif banget cari kesempatan ngomong. Di mana aja, kapan aja, bukan nunggu diundang, tapi kayaknya bener-bener nyari panggung gitu. Dia sadar banget, fase hidup berikutnya, wah komunikasi bakal jadi kunci banget. Strategis sekali persiapannya. Nah, pendekatan Arnold ini sebenarnya kayak blueprint ya, yang bisa Anda tiru juga. Dia nggak nunggu sempurna dulu baru berani ngomong. Dia tahu lemahnya di mana, komunikasi publik, terus dia proaktif ubah itu jadi kekuatan. Lewat apa? Ya, latihan, latihan, latihan. Pertanyaannya buat Anda nih, ada nggak peluang latihan di depan mata, mungkin kecil, tapi Anda abaikan karena ngerasa, belum siap. Arnold sih pasti diambil tuh kesempatannya. Ini nyambung ke inti rahasia ke-10 yang menurut saya paling dasar, paling fundamental. Semua teknik komunikasi yang kita bahas sebelumnya, itu kan alat ya, ibarat perkakas gitu. Tapi ya alat sebagus apapun, kalau yang megang, yaitu Anda, nggak pede pakainya, ya gimana? Coba deh jujur sama diri sendiri. Pas mau presentasi gitu, ngomong apa sih di dalam hati? Nyemangatin diri atau malah bikin down duluan? Betul, internal dialog itu penting banget. Ada kalimat kunci nih di sumber kita. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri sebagai pembicara, pembicara yang dilihat audiens Anda akan berubah. Wah, ini dalam banget maknanya. Ada koneksi langsung antara persepsi diri sama penerimaan audiens. Memang kuat sekali. Karena keyakinan diri itu nggak cuma di dalam aja rasanya. Itu mancar keluar. Cara Anda berdiri, kontak mata, intonasi suara, bahkan jeda bicara Anda. Semua itu dipengaruhi sama seberapa Anda percaya sama diri sendiri dan pesan Anda. Perubahan cara pandang internal ini, ya itu fondasinya. Kalau itu nggak ada, teknik secanggih apapun rasanya bakal, ya hampa aja gitu. Komunikasi yang benar-benar hebat dan otentik, itu akarnya dari keyakinan internal. Jadi kesimpulannya nih dari rahasia sederhana Cahatan 10, menciptakan kembali diri sendiri, intinya jadi komunikator hebat itu bukan tujuan akhir, tapi siklus aja, terus-menerus. Perlu latihan yang disengaja, perlu energi, optimisme, dan yang paling penting, keyakinan kalau suara Anda itu layak didengar. Sekarang giliran cerita Anda, jadi passion yang Anda bagikan. Oke, sebagai penutup ya, mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan. Menciptakan kembali diri itu bukan acara setahun sekali, bukan event spesial,
Tapi ini komitmen harian. Pilihan sadar, lewat tindakan-tindakan kecil. Jadi tantangannya nih, kesempatan mikro apa sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil minggu ini buat secara sadar melatih otot komunikasi Anda dan membentuk ulang diri Anda jadi pembicara yang lebih efektif. Coba dipikirkan.